orang memulai pengusaha itu ditempa karena keadaan. Keadaan gitu ya. Mentalnya pasti ditempa di situ, terus ditempa. Nah disitulah mau lihat orang kuat apa enggak mentalnya. Kita nggak pernah tahu rezeki mana yang bisa bawa kita di posisi saat ini gitu. Jadi bisa jadi kita ditempa dulu kayak dibikin rugi, dibikin kurang laku dan sebagainya. Jadi kita mikir ya tergantung ikhtiar sih. Ya. Kalau kita berhenti di ikhtiar yang terendah itu ya udah. Tapi saya pribadi pernah di posisi ikhtiar yang paling menurut saya paling genting itu pernah. Jadi secara logika itu menyuruh berhenti nih, udah selesai nih, udah ada yang lain aja. Cuma hati milih jangan, terus akhirnya udah bisa ngelewatin sampai detik ini. Ini buat apa nih kak? Lagi buat telur congkel. Congkel ya. Kasih apa aja tuh kak? Ini pakai telur, pakai wortel, daun bawang, sama kasih penyedap. Berapa harganya kak? 10.000 isi 15. 10.000 isi 15? Iya, 10.000. Loyang ini ya? Satu loyang, isinya 15. Jual apa aja kak selain telur congkel? Ada takoyaki, terus kondok, sama keju aroma, sama kraffle. Yang paling best seller yang mana? Sebenarnya kalau masing-masing tuh best seller sih, habis maksudnya sama-sama habis. Tapi yang paling banyak itu telur congkel. Congkel ya? Telur congkel ini yang paling banyak. Kalau yang ini apa? Ini kraffle. Cetakan buat kraffle. Sama dari telur juga? Enggak, bukan. Beda. Kalau takoyaki apa bahan? Kalau takoyaki tetap ada telur, cuman dia gabungan kayak ada gendong apa sih? Ada tepung, ada apa? Penyedap rasa juga, pakai telur. Kayak gitu. Beda ya? Iya, beda adonan sih. Ini untuk yang telur gulung ini telur congkel. Telur congkel ini habis berapa sehari? Kalau sehari, kalau hari biasa? Iya, hari biasa. Kalau hari biasa bisa 50 porsi, kalau hari Sabtu Minggu ya, weekend? Iya. Weekend itu bisa lebih dari 100 porsi lah. Yang takoyaki aja ya? Apa? Enggak, itu yang telur congkel aja. Oh, yang telur congkel aja ya? Yang takoyaki berapa? Takoyaki ya. Itu 10.000 isi 5. Ya. Ini yang telur congkel ya? Ini yang telur congkel kak. 10.000 isi 5 itu berapa biasanya habis sehari? Berapa ya? Nggak ngitung juga sih, cuma yang dibawa, yang dibikin jadi adonannya tuh habis gitu. Kayak sekarang ini udah tinggal dikit, udah tinggal ini sekitar udah sekitar 3 porsi lagi nih Bang. Iya. Tadi bawa berapa? Oh banyak. Berapa bawa? Wah, berapa tempat lah gitu. Berapa lama nih kak digoreng kayak ini? Bentar sih kak kalau proses ini. Ini kalau proses ngegoreng ini cuma sebentar. Yang lama itu biasanya kalau mau buat buat adonannya. Kayak tadi. Ini kan tinggal kayak gini. Kalau terlalu lama juga. Adonannya buat di rumah tuh? Enggak, di sini. Satu loyang ini habis berapa telur? Apa? Satu loyang 3. berapa telur? 3. Bisa 3, iya. Sehari habis berapa telur? Berapa kilo telur? Apa? Sehari biasanya habis berapa kilo telur? Kalau aku itu satu peti itu biasanya tuh 2 hari. 2 hari. Satu peti lebih sih, 1 peti lebih 2 hari. Ini ya, peti telur ya. Nah, 1 peti telur itu 2 hari. Cuma bawanya kayak apa sih? Dibagi-bagi gitu. Oh enggak? Oh ini, sorry. Kasih kak ya? Iya. Kalau weekend lebih ini lagi. Banyak. Bisa 1 peti. Hari itu ada 5 kilo Pak. Lebih.
Lebih ya? Lebih. Berapa lah kira-kira? 8 lebih lah. 8 kiloan. Iya 8. Pokoknya 2 hari itu 1 peti lebih. Yang paling banyak ini yang telur gulung ya. Yang banyak. Telur congkel. Telur congkel, telur gulung lagi. Telur congkel ya. Heeh. Apa Mbak? Telur congkel masih? Berapa porsi? Atau? Memang takarannya 3 ya telurnya. Iya bisa 3, bisa Itu apa tuh? lebih. Ini apa? Penyedap rasanya sih. Rasanya. Dia dikasih tepung sedikit gak? Itu wortel itu. Ini wortel, sayur. Dikasih tepung sedikit biar ngikat. Karena kalau dia cuma kayak gini, Ini dia. kempes lagi. Tes dia. Ngembang. Iya nggak ngembang. Itu tepung biasa dia. Iya, tepung biasa. Berapa ya Kak? Cuman buat ngikat sih. Berapa sendok ya Kak? Apa? Sendok. Berapa sendok? Sedikit aja. Sedikit aja kira ya. Jadi dilihat dari adonan, kalau udah cukup ya cukup, kalau belum ya belum. Tiap hari buka nih. Tiap hari ya. Tiap hari ya. Sekarang udah bisa tiap hari. Dari jam berapa buka? Dari jam 3 Sampai jam sampai malam. malam. Jam 8 lah paling. Jam 8 kalau weekend sampai jam 10. Berapa ya Kak? Kalau weekend itu, Pak. Kalau weekend tuh berapa tadi biasanya habis? Apa? Hah? Ini satu Ya, peti berapa? bisa habis. Satu peti. Nah, ini yang berapa porsi? Nggak tahu kalau itu porsian. Jadi kan mainnya di peti. Kira-kira lah ada nggak? 50 porsi. Lebih. Lebih ya. Kalau weekend ya. Kalau Sabtu, Minggu. Kalau boleh tahu nggak ini berapa nih omsetnya sehari? Apa? Omset? Omsetnya berapa sehari? Kalau hari biasa? Kalau hari biasa 500-an lah. Ratusan. Kalau dari telur doang gitu. Doang. Iya. Itu bersih atau kotor? Kotor. Kotor ya. Kalau dari telur ya 50 porsian. Itu kalau Belum sama yang lain. porsinya berapa? Biasanya kira-kira. Mungkin kalau dari telurnya misalnya dapatnya 500, 300 deh. 300 atau 200-an itu udah bersih. Ya itu Lainnya balik lagi ke telur. semua varian atau hanya telur saja? Cuma telur. Kalau varian beda lagi ya. Beda kalau seluruh varian beda. Kalau semuanya berapa biasanya omset? Mau varian tuh kalau lakunya Di bawah 1 juta sih Bawah sehari. lumayan banyak ya. Lumayan Kak. Cuma ya pengeluaran juga pasti banyak. Dia kalau pengeluarannya pemasukannya banyak, pengeluarannya pasti lebih banyak. Banyak juga maksudnya. Tapi kan lebih besar hasilnya. Lumayan lah. Lumayan buat makan. Yang nggak siapa ini? Yuda. Yuda. Sebelumnya jualan ini atau kerja gitu? Kerja pernah, buka usaha sendiri pernah. Nah, apa tuh? Apa? kerjanya? Aku Iya, ada perusahaan. perusahaan perusahaan swasta ya. Iya. Pasta. Kerja atau Keluar. keluar ya? Karena mau ngurusin usaha. Usaha apa tuh? Ya ini. Yang ini? Udah mulai dari 5 tahun yang lalu sih, cuman Lalu di sini enggak, cuma kalau makanan baru. baru ya. Kalau di sini baru 1 tahun lebih lah. Sebelumnya makanan juga. Makanan Tapi beda minuman dari tapi yang ini. beda tempat. Beda tempat ya, tapi jenisnya sama ya. Ada menu yang sama, cuma ada minuman juga. Enakan mana ini Kak? Kak Yuda ini? Hah? Enakan kerja atau usaha ini? Nah, sebenarnya masing-masing punya enaknya sendiri. Kalau kayak kerja itu kan udah gajinya kan udah pasti. Cuma karena kalau usaha juga udah ada enaknya ada enggaknya. Kayak misalnya kan setiap usaha kan nggak melulu untung ya, Benar. nggak selalu untung. Jadi nggak bisa dibandingin sebenarnya. Tapi dari segi penghasilan lebih besar ini atau kerja, dagang atau kerja? Dagang sih. Dagang. Heeh. Berapa banding lah
2:1, 3:1. Lebih ya. Kalau lagi bagus nasib ininya ya lebih dari itu. Bisa berapa kali lipat lah dari gaji bulanan gitu. Cuma kan kayak COVID kemarin itu kan paling dampak kan usaha ya. Iya, betul. Jadi kita bener-bener ya di situ habis-habisan lagi, mulai lagi. Jadi Sudah normal lagi ya. udah, alhamdulillah udah mulai normal lagi, makanya sekitaran sini kan juga baru normal lagi lah. Kalau hari weekend itu Sabtu Minggu tuh biasanya berapa omsetnya per hari? Kalau boleh tahu. Itu paling banyak tuh. Banyak, lumayan lah. Ada 2. Enggak, Satu enggak setengah. sampai lah. Bapaknya Kak. Bisa. Bisa ya? Satu. Lumayan gitu ya. Lumayan. Dari hasil 1 jutaan. jualan ini sudah dapat apa, Kak? Apa? Dari hasil jualan yang Kakak sekarang Oh. ini sudah dapat apa sekarang? Dapat usaha sih yang jelas ya. Iya, ada usaha. Usaha, terus Kita ya udah paling beli rumah atau nabung. Alhamdulillah kalau udah beli ke rumah? udah. Oh, sudah beli rumah Tapi kan ini kan usaha sudah 5 tahun ya. dari 5 tahun. Udah. Tapi dari hasil ini sudah beli rumah ya? Ke motor, kendaraan, Banyak kan? lumayan. Lumayan ya. Cuma ya namanya rezeki kan, kalau usaha kan tiap apa ya, beda-beda lah. Nggak bisa laku terus, turun terus. Kayak kemarin lagi turun. Telur lagi naik kan lumayan. Kemarin kerja itu UMR ya? UMR, di atas UMR tergantung Tapi kayaknya 3 kali lipat ya dari ini ya. apa. Pendapatannya ini ya, Lumayan. 3 kali lipat ya. Lumayan lah. Lumayan ya. Pernah diremehkan nggak sama orang lain? Oh, kalau itu dari awal juga biasa lah. Kayak Gimana? gitu. Mulai usaha ya pasti kayak dipandang-pandang sebelah mata tuh udah biasa. Udah biasa Udah ya. biasa. Jadi kayak orang tuh suka ngelihat di ending, di akhir. Cuman kan ketika kita ngebangun itu dari bawah, prosesnya kan jauh lebih apa ya, yang nggak dilihat sama orang lah. Orang taunya hasilnya aja ya. Orang tahu hasilnya, padahal kan udah coba kesini, akhirnya bisa rezekinya tuh nyampe ke sini ya. Nggak semudah apa yang dibayangin lah. 5 tahun itu pernah jatuh bangun nggak? Ya pasti jatuh bangun pernah. Titik terendahnya gimana tuh, Kak? Apa ya, titik terendah ya kayak nggak pegang duit lagi selain apa yang misalnya kayak modal hari ini udah gitu, nggak pegang duit, pokoknya hasil dari modal hari ini itu buat makan, buat diputar lagi kayak gitu. Modal awalnya berapa, Kak? Semuanya. Nggak ngitung lagi, kalau karena kan ada dari dagang hasil ini nanti dibuatin gerobak, nanti dibikin apa di kompor dan sebagainya gitu. Kalau bahannya semua varian itu berapa habisnya? Kalau untuk satu hari itu semua varian Nggak ngitung juga Kak. gitu ya. Ada nggak 200 atau 300 Lebih lah, lebih ya gitu. apalagi kan buat telur ya. Buat telur kan peti-petian kayak gitu kan. Ini terakhir, Kak, untuk anak-anak muda nih. Kakak umurnya berapa? Aku 20-an. 20-an ya. Masih muda nih. Sukses Kakak ini. Untuk anak-anak muda nih yang baru mungkin mau mulai jualan nih, pesan-pesannya untuk yang mau mulai jualan ke anak muda nih, Kak. Kalau pesan sih sebenarnya gini, setiap yang mau ngejalanin usaha, apalagi kalau yang basicnya dari kerja, itu kan suka takut. Ya. Banyak tuh, takut uangnya nggak balik modal, takut segala macam, takut memulai sih yang paling penting kan. Mereka tuh kebanyakan kayak gitu, soalnya teman-temanku juga kayak gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya mau buka usaha ya buka. Cuman maksudku lebih ke survei sih, apa yang dibutuhin sama pasar, apa yang kira-kira gini. Kalau di situ udah banyak penjamur ya kita carilah sesuatu yang beda. Kalau misalnya di situ banyak minuman ya kita buka makanan. Kalau di situ banyak makanan ya kita buka minuman. Terus kayak dipandang sebelah mata itu udah biasa lah. Biasa ya. Cuma kan namanya kita orang usaha, orang memulai pengusaha itu ditempa karena keadaan. Keadaan gitu ya. Mentalnya pasti ditempa di situ, terus ditempa. Nah disitulah mau lihat orang kuat apa enggak mentalnya. Kita nggak pernah tahu rezeki mana yang bisa bawa kita di posisi saat ini gitu. Jadi bisa jadi kita ditempa dulu kayak dibikin rugi, dibikin kurang laku dan sebagainya. Jadi kita mikir ya tergantung ikhtiar sih. Ya. Kalau kita berhenti di ikhtiar yang terendah itu ya udah. Tapi
Saya pribadi pernah di posisi ikhtiar yang paling, menurut saya paling genting itu pernah. Jadi secara logika itu menyuruh berhenti nih, udah selesai nih, udah ada yang lain aja. Cuma hati milih jangan, terus akhirnya udah bisa ngelewatin sampai detik ini. Detik ini kayak. Detik ini bukan juga nyantai sih, namanya usaha nggak bisa santai. Ini kakak udah ini ya, kan masih umurnya masih muda nih, nggak neruskan kuliah atau gimana gitu? Oh, udah Ya. Kuliah Udah. gimana sekarang? udah kelar. Udah kelar kuliahnya, gimana? Adalah di perguruan tinggi swasta di Palembang, Jurusan apa kak? komunikasi. Komunikasi. Gitu. Berarti sambilan atau jadi usaha apa? Enggak jadi usaha. Usaha apa? Jadi usaha. Jadi udah bener-bener ngurusin usaha, karena kemarin ngurusin perusahaan orang kan, ngurusin pekerjaan dan sebagainya udah. Jadi sekarang lebih ke sendiri ya? ya lebih ke menghidupkan aja sih. Jadi kita kan nggak bisa ngejat sana sini nih. Iya. Kerja itu baik, usaha juga baik. Gitu. Kakak nggak malu nih, Enggak. sarjana ya? Sarjana itu nggak malu Enggak. jangan gini enggak ya? Kenapa? Nggak malu karena gengsi itu nggak bisa bikin saya bisa makan sih. Gitu ya. Jadi- Jadi kalau sarjana itu nggak harus selalu kerja. Ya, mau dia sarjana, mau nggak sarjana, kalau kamu gengsi ya nggak makan. Tapi kalau nggak ada gengsi ya jalanin aja terus sampai selagi halal ya udah ayo. Kakak punya cabang? Ada, kalau di sini ada. Ada ya di sekitaran sini mas. Kalau sekitaran sini Berapa sudah cabang? baru satu sih nambah. Satu nama. Cuma udah cukup lah. Maksudnya yang lainnya di wilayah yang lain. Oh, ada berapa gitu? Ada 2, 3 cabang? Enggak, satu lagi ada. Ada lagi. Cuma itu yang paling lama karena itu cikal bakal dulu buka usaha kan di situ. Jadi sama yang ini 2 baru ya? Sama ini 2? 3. 3 ya? 3. Ini lokasinya di mana kak? Mana? Kalau sekarang? Iya. Ini di Kambang Iwa, di apa ya? Tempat kulineran lah. Di depan, di seberang gereja Siloam. Kalau Iya. mau pesan lewat aplikasi bisa di mana nih kak? Kalau aku belum. Belum. Kalau yang sini belum, ya. Jadi bisa langsung datang ke sini karena kadang juga telur congkel dan sebagainya kan suka habis. Kayak sekarang tuh udah habis duluan, kayak ada 2 menu atau 3 menu yang udah habis. Jadi bentar lagi bakal ada yang habis. Jadi langsung ke on the spot aja, Kak. Oh iya. Nama outletnya apa nih? Ini Jajan Yuk. Jajan Telur ya? congkel, Jajan Yuk.